Jadi ya, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa banyak kata dasar di Indonesia, Filipina, hingga Hawaii terdengar mirip ya? Kenapa nenek moyang kita orang Madagaskar di Afrika hingga penduduk Selandia Baru punya akar budaya yang kebetulan mungkin saling berkaitan? Ini adalah hasil dari salah satu migrasi manusia paling epik dalam sejarah peradaban dunia ya, yang kita kenal sebagai teori Out of Taiwan. Nah, teori ini tuh bukan sekedar asumsi belaka ya, tapi juga kesimpulan yang ditarik dari perpaduan sains, linguistik, arkeologi, dan genetika. Jadi, kita mungkin akan bedah di video ini ya. Secara linguistik, pakar bahasa Robert Blas menemukan fakta yang mencengangkan. Dia membagi rumpun bahasa Austronesia ke dalam 10 subcabang. Dari 10 cabang itu, 9 diantaranya hanya ditemukan pada suku-suku asli di Taiwan. Sementara itu, seluruh bahasa Austronesia di luar Taiwan, mulai dari Indonesia sampai Polinesia, hanya masuk ke dalam satu cabang tunggal yang disebut sebagai Malayo-Polinesia. Dalam hukum linguistik, wilayah dengan keragaman bahasa paling tua dan paling pecah adalah tanah kelahiran asli dari bahasa tersebut. Dengan kata lain, Taiwan adalah titik nol dari bahasa kita. Bukti kebahasaan ini kemudian dikunci oleh sains modern melalui tes genetika DNA. Para ilmuwan yang memetakan DNA mitokondria dari garis ibu dan kromosom Y dari garis ayah pada populasi Asia Tenggara menemukan kecocokan genetik yang sangat tinggi antara masyarakat Nusantara dengan suku aborigin asli Taiwan, seperti suku Amis dan Atayal. Kode genetik ini di dalam darah kita yang menunjukkan bahwa kita bukan berasal dari suku Han yang menjadi mayoritas di Tiongkok modern ini ya, melainkan berbagi garis keturunan langsung dengan para penduduk asli di Pulau Taiwan. Penyebaran gen dan bahasa ini diperkuat oleh penemuan arkeolog bernama Peter Bellwood sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun lalu. Muncul budaya Neolitik bernama Tapenkeng di Taiwan. Mereka adalah petani maju yang sudah mengenal tembikar dan teknologi maritim. Mereka tidak takut pada laut, mereka menciptakan perahu bercadik yang memungkinkan mereka mengarungi samudra lepas. Sekitar 3.000 sebelum Masehi, dorongan populasi memaksa mereka mulai meninggalkan Taiwan. Mereka mulai berlayar ke selatan menuju Filipina. Dari sana, jalur migrasi pecah. Satu kelompok bergerak ke arah barat menuju Kalimantan, lalu menyebar ke seluruh Nusantara dan menyeberangi hingga ke Madagaskar. Kelompok lainnya bergerak ke timur mengisi Sulawesi, Maluku, hingga menyusuri pulau-pulau di Pasifik sampai Selandia Baru dan Hawaii. Namun ada hal yang penting yang perlu kita ingat ya, saat para penjelajah Austronesia ini tiba di Nusantara, sekitar 2000 sebelum Masehi, mereka tidak mendarat di tanah kosong. Nusantara ini sudah dihuni oleh populasi penduduk asli yang telah tiba puluhan ribu tahun sebelumnya, yaitu ras Australo-Melanozoid. Kedatangan bangsa Austronesia ini bukanlah proses penggantian penduduk, melainkan proses peleburan. Terjadi pencampuran genetika, budaya, dan tradisi yang luar biasa yang akhirnya membentuk keragaman Nusantara yang kita kenal hari ini. Jadi bayangkan betapa hebatnya nenek moyang kita, tanpa GPS, tanpa kompas digital, mereka hanya mengandalkan bintang, arus laut, dan keberanian untuk menyeberangi lautan luas ya. Jadi gimana menurut kalian?